Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita memasuki video yang ke-22 dari seri pelajaran Alkitab dengan judul besar Orang Kristen Harus Tahu. Hari ini kita akan mencermati judul kecilnya yang berbunyi demikian: Awas, penyesatan itu ada. Saudara, persiapkan alat tulis yang engkau sudah biasa memakai untuk mencatat. Juga buka Alkitabnya, catat ayat-ayatnya, catat poin-poinnya. Barangkali bisa dipakai sebagai perenungan setelah saudara bersama dengan saya belajar lewat video ini. Saya mau bacakan lebih dulu ayat firman Tuhan yang berasal dari Matius pasal 18 ayat ke-6 sampai dengan yang ke-10, yang demikian bunyi firman-Nya. Judul bacaannya adalah Siapa yang menyesatkan orang. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Saudara, itulah berita firman Tuhan yang kita mau bahas lewat video yang ke-22 ini. Awas, penyesatan itu ada. Firman Tuhan jelas berkata kepada saudara dan saya bahwa penyesat itu ada dan penyesatan itu memang harus ada. Kenapa? Karena Yesus yang adalah Tuhan pun ingat bahwa ketika kita hidup di dunia yang sama ini, orang-orang benar, anak-anak kerajaan, saudara dan saya, tidaklah kita hidup dengan orang-orang benar saja, tetapi
Bukankah diingatkan di dalam bacaan lalang di antara gandum? Itu juga menyebutkan bahwa musuh yaitu iblis juga menaburkan benih yang jahat. Maka timbullah anak-anak iblis yang pada waktu itu disebutkan sebagai lalang. Nah saudara, sehingga dengan demikian ketika kita menyadari bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tidaklah hidup bersama-sama dengan orang-orang benar lainnya, tetapi kita harus berdampingan dengan orang-orang jahat, anak-anak iblis itu. Yang perlu kita waspadai adalah pengaruh jahatnya itu bisa mempengaruhi kehidupan kita, bisa dia mempengaruhi perilaku kita, bahkan dia bisa bertindak jahat dengan kekerasan fisik yang mereka sudah persiapkan. Oleh karena mereka berlalu berpikir, bertindak yang demikian itu akan menyenangkan kepada Allah mereka. Oleh karena itu saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan ini, dia mengandaikan saudara dan saya sebagai domba-domba milik Kristus, diandaikan sebagai anak kecil yang seringkali tidak mengerti akan apa yang ada di dalam kitab suci. Kita adalah diandaikan sebagai domba yang lemah, domba yang bodoh, domba yang enak untuk disantap, dimangsa oleh serigala-serigala yang buas itu. Namun dia berkata, awas siapa yang menyesatkan kepada anak kecil ini, yaitu kita yang harus dipimpin sesungguhnya kepada jalan yang benar, maka ada baiknya penyesat itu diberikan sebuah batu kilangan di lehernya, dan kemudian penyesat itu ditenggelamkan, dibunuh, dan tidak mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi ini tidak bisa, ancaman hukuman ini tidak bisa membuat si penyesat itu jadi ciut, mereka punya nyali. Oleh karena iblis setan tetap akan berupaya, berusaha menyesatkan sebanyak mungkin anak-anak Tuhan agar kelak ketika dia dihukum di dalam hidup, di dalam api neraka yang kekal, dia pun memiliki begitu banyak pengikut yang menyertai dia di dalam penderitaan yang sama. Oleh karena itu, hati-hati saudara dan saya, pakailah hikmat Tuhan, ketahuilah, ujilah apakah roh-roh ini berasal dari Tuhan atau bukan. Walaupun para penyesat tetap akan memakai nama Yesus untuk membuat penyamaran mereka itu menjadi sempurna, dan membuat anak-anak Tuhan itu menjadi ragu-ragu untuk menentukan apakah ini asli dari Tuhan kita Yesus Kristus atau ini palsu yang berasal daripada iblis yang adalah oknum yang jahat itu. Saudara, dia sudah mengajarkan, dia sudah memperingati saudara dan saya lewat banyak firman Tuhan yang bisa kita baca. Hanya saja seringkali kita itu jadi ragu-ragu, kita kurang hikmat daripada Tuhan, sehingga kita tidak peka bahwa yang ada di depan kita bukanlah yang berasal daripada Kristus. Saudara, kita lihat lebih dulu apa yang dia peringatkan kepada saudara dan saya tentang hadirnya penyesat ini. Matius pasal 24 ayat yang ke-24. Judul bacaannya adalah siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Saudara lihat dari judulnya ini aja, Mesias, sang juru selamat, bisa juga dipalsukan. Apalagi kalau hanya sebut nama dia. Bagi penyesat adalah hal yang sepele. Dia berani ngeklaim bahwa dia asli sebagai hamba Yesus Kristus Tuhan. Yang namanya Mesias saja suatu hari kelak akan digenapi bahwa mereka akan dengan terus terang berkata, akulah Yesus. Nah saudara, hati-hati. Ayat 24 dari Matius pasal 24 berkata demikian. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
Saudara, orang pilihan Tuhan juga itu bisa disesatkan. Padahal orang-orang pilihan ini adalah orang-orang yang memang oleh Tuhan dipanggil untuk menjadi pengikut Dia. Dan orang-orang pilihan ini juga adalah orang-orang yang oleh Tuhan Yesus sudah disiapkan anugerah keselamatan bagi hidup mereka. Tetapi hati-hati, ada penyesat-penyesat yang bisa menyeret mereka sehingga mereka bisa meninggalkan Kristus. Oleh karena para penyesat ini pun berani berkata, akulah Yesus Kristus Tuhan itu. Dan di dalam hidupnya ketika dia mengakui bahwa dia adalah Tuhan Yesus itu sendiri, dia pun juga akan disertai dengan tanda-tanda mukjizat yang luar biasa. Dan yang mungkin juga mukjizat-mukjizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka juga mungkin akan melakukannya. Tetapi ingat saudara, jika engkau adalah orang yang berhikmat, satu yang mereka tidak bisa lakukan yaitu adalah membuat kehidupan. Tetapi hati-hati, Alkitab dalam kitab Wahyu sudah menceritakan patung yang didirikan, patung binatang itu pun bisa hidup dan bisa berbicara. Nah saudara, kita jadi rancu. Kita tahu yang memberikan kehidupan adalah Tuhan. Iblis tidak bisa membuat kehidupan. Tetapi di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa dia bisa buat mukjizat sehingga patung binatang itu bisa hidup dan bisa berbicara. Nah, akan membuat kita sulit. Bagaimana kita membedakan apakah ini berasal dari Tuhan Yesus atau ini berasal dari iblis setan? Nah saudara, dia juga peringatkan, pasti ada ciri-ciri yang lain yang tidak sama dengan yang asli. Dia boleh buat mukjizat yang menyerupai apa yang sudah pernah dilakukan oleh Kristus, tetapi dalam serangkaian seutuhnya yang dia peragakan lewat kehidupannya, lewat bahasa tubuhnya, lewat gaya hidupnya, akhirnya kita pelan-pelan akan bisa mengetahui apakah dia berasal daripada Kristus atau bukan. Saudara, kita lihat lebih dulu 2 Timotius pasalnya yang keempat. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 3 dan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, hati-hati ketika mereka muncul. Mereka akan menawarkan ajaran-ajaran yang tidak sehat, yaitu ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga, mengenakkan hati, dan lain sebagainya. Saudara, ajaran yang sehat daripada Tuhan Yesus justru banyak ditinggalkan oleh banyak orang karena banyak orang tahu. Iblis setan tahu mengikut Yesus Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi setiap orang yang mengikut Yesus harus tahu ada 3 syarat yang harus dia penuhi. Dan semuanya itu berbicara tentang sebuah penderitaan, tentang sebuah pengorbanan, tentang penyalipan daging dengan segala hawa nafsunya, yaitu menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus Tuhan dalam segala perilaku hidupnya. Dan ini akan mendatangkan sebuah kesulitan yang amat sangat bagi setiap orang, anak-anak Tuhan yang kebetulan dia diberkati dengan kesuksesan, dia diberkati dengan keberhasilan di dalam bisnisnya, dan dia boleh di hadapan Tuhan menjadi orang yang kaya. Bagaimana? Sebagai orang yang kaya, dia harus menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya. Bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh orang kaya pada kebanyakan. Oleh karena itu, saudara, justru
Yang palsu hadir karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Yang sehat, yang benar, yang membawa kepada kehidupan justru disingkirkan, justru ditolak. Mereka mulai menawarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang membuat nikmat secara daging, membuat keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup kesombongan itu ada di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Saudara, yang sehat selalu bicara tentang yang tidak enak. Yang sehat selalu bicara tentang yang tidak nikmat. Sama dengan makanan sehat. Saudara, Anda bisa rasakan sendiri, yang namanya makanan sehat selalu tidak nyaman, selalu tidak sedap. Tetapi itulah yang baik buat kesehatan saudara dan saya. Demikian pula, ajaran yang sehat adalah ajaran yang daripada Tuhan Yesus, yang berkata, kamu jangan lewat jalan yang luas itu, kamu jangan lewat pintu yang lebar itu, tetapi kamu lewatlah jalan yang sempit, pintu yang sesak itu. Karena jalan yang sempit dan pintu yang sesak itu akan membawa kamu kepada kehidupan. Nah saudara, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah tandanya jika ada seseorang yang mengajarkan hal-hal yang demikian, pastilah itu bukan dari Tuhan Yesus, walaupun mereka tetap memakai nama di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kemudian kita juga akan melihat mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, gejala yang ini sudah mulai muncul. Padahal firman Tuhan sudah mulai ajarkan sejak dahulu. Yesus Kristus Tuhan selalu berkata, masalah hidup, tekanan hidup akan sewaktu-waktu datang menghampiri hidupmu. Tetapi siapa yang mendengar perkataanku dan kemudian melakukan di dalam hidupnya sehari-hari, dia boleh disamakan dengan orang yang bijaksana, yang sedang mendirikan rumahnya di atas batu. Karena didirikan di atas firmanku, maka datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah angin. Itu maksudnya, maka datanglah persoalan, maka datanglah halangan, maka datanglah peristiwa yang engkau tidak pernah undang, menghantam bangunan yang sedang kau bangun, menghantam kehidupan keluargamu yang sedang engkau bangun. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Rumah yang didirikan di atas firmanku, rumah kehidupan yang didirikan di atas firmanku, rumah yang didirikan di atas batu, dia tidak akan rubuh, dia tidak akan tergoyahkan, walaupun dia harus dihantam dengan persoalan hidup, walaupun dia harus ditekan dengan masalah kehidupan, dia akan tetap boleh teguh berdiri dengan kokoh, tidak ada kerusakan. Saudara, namun anak-anak Tuhan sukanya mengundang pendeta dan kemudian bertanya, Pak Pendeta, kira-kira apa yang kami harus lakukan? Saudara, pendeta ini pasti bercerita di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan. Tuhan bicara kepada saya, ada sekelompok anak-anak Tuhan yang tetap akan mendapat kasih karunia Tuhan, karena Tuhan akan pelihara mereka secara luar biasa. Saudara, jawaban itu sudah ada di Alkitab. Siapa orang yang akan disertai oleh Tuhan sampai kepada akhir zaman? Pastilah bukan semua orang Kristen, tetapi orang Kristen tertentu yang hidupnya setia, melakukan firman Tuhan di dalam setiap tarikan nafasnya, maka dialah orang yang dikasih Tuhan dan yang akan disertai oleh Roh Kudus sampai kepada akhir zaman. Saudara, tetapi anak-anak Tuhan sukanya mendengarkan dongeng-dongeng, cerita-cerita. Puji Tuhan kalau ceritanya masih benar sesuai dengan firman Tuhan, puji Tuhan Anda tidak tersesat. Tetapi jika dongeng-dongeng itu ditambahi dengan segala macam tertentu, yang akibatnya Anda menjadi orang yang kagum kepada manusia,
siapapun orangnya, itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan tetap ingin di tengah-tengah tekanan hidup, masalah hidup yang kau hadapi, engkau tetap bersandar kepada Yesus Kristus Tuhan dengan segala firman-Nya yang sudah diberikan kepada saudara dan saya di dalam Alkitab ini. Saudara, kita lihat berikutnya apa yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga. Saudara, hati-hati. Ayatnya yang ketiga berkata begini. Saya bacakan mulai ayat 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dan yang ketiga. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Saudara, yang berasal dari iblis dipenuhi dengan hawa nafsu hidupnya. Hati-hati, nafsu kedagingan dan lain sebagainya itu dekat dengan kehidupan mereka. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Orang akan banyak mengkritik, orang akan banyak mencela. Jika dia adalah hamba Tuhan yang benar, kenapa dia hidup seperti ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudara, hati-hati. Yang asli itu lebih suka dengan perkara rohani. Yang asli meninggalkan perkara-perkara duniawi. Yang asli bicara tentang segala sesuatu diberikan secara cuma-cuma. Saudara, ayat ketiga. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Saudara, hati-hati. Oleh karena mereka hidup penuh dengan hawa nafsu, mereka hidup walaupun mereka memakai nama Yesus Kristus Tuhan, karena memang mereka bukan roh yang berasal daripada Kristus, maka kehidupan mereka itu serba terbalik dengan kehidupan sebagai orang benar. Orang benar mencari sesuatu yang kekal, mencari sesuatu yang rohani, tetapi mereka orang dunia mencari sesuatu yang jasmani, yang fana. Oleh karena itu, sasaran utamanya mereka, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Mereka hanya butuh keuntungan dari duit dan dari kekayaan saudara. Tetapi mereka tidak memberikan apa yang sesungguhnya yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena tujuannya mereka adalah menyesatkan. Tujuannya mereka mendapatkan keuntungan dari cerita-cerita yang dibangun untuk menyenangkan hati saudara dan untuk mengenakan telinga saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, yang terakhir, 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Saya mau bacakan buat saudara. Ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Oleh karena itu, saudara, jangan Anda mudah percaya karena seseorang menyandang predikat sebagai hamba Tuhan sekalipun. Tetapi ujilah roh-roh itu berasal dari Kristus atau bukan. Salah satunya adalah yang asli itu selalu memberikan karunia-karunia dari Kristus secara cuma-cuma kepada saudara. Karena Kristus pun berkata, semua karunia-karunia itu kuberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Oleh karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Tetapi yang palsu sengaja, karena keserakan mereka, karena hidup mereka penuh dengan hawa nafsu, maka mereka sengaja mencari keuntungan dari saudara dan saya demi menyesatkan, demi hidup kedagingan mereka, demi memuaskan hawa nafsu mereka. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, mengingatkan saudara dan saya, ujilah semua roh-roh itu, apakah roh itu berasal dari Kristus atau roh itu berasal dari kuasa yang lain. Saudara, hati-hati, awas, penyesatan itu ada.
Yesus Kristus Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan kita akan dituntun oleh Dia mengetahui mana yang asli, mana yang palsu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.